Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. Gak boleh sambil makan dan juga lainnya. gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama, ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. Supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Seneng banget kita ketemu lagi di sekolah minggu online GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, kita mau siapkan hati kita, tubuh kita untuk benar-benar memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sudah siapkan? Adik-adik sudah pakai baju yang rapi? Sudah siapkan Alkitabnya? Puji Tuhan, anak Tuhan Yesus memang hebat. Sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Ayo adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa mengikuti ibadah dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan Yesus juga mau memberkati kakak sekolah minggu yang akan membawakan pujian dan juga firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan Yesus dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Menguasai kami, menjadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita tahu kasihnya Tuhan Yesus buat kita luar biasa manis, luar biasa indah. Kasihnya Tuhan Yesus buat kita sangat gak ada duanya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Ayo kita bangkit berdiri, adik-adik ikuti kakak bernyanyi ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh, 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 kasih Yesus.
mau dengar-dengaran kalau Tuhan Yesus panggil nama kita. Kalau Tuhan Yesus panggil kita harus jawab yang kencang. Ya Tuhan, aku dengar Tuhan Yesus. Ayo adik-adik kita nyanyikan lagu ini biar penuh sukacita. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah. Ayo adik-adik lebih semangat lagi nyanyinya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh bilanglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. 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 Oh bilanglah. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan dapat mentransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Terima kasih banyak untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kakak Cynthia yang akan menyampaikan informasi yang tentunya membuat kalian sukacita dan gembira. Apa itu? Yuk kita dengarkan, pasang kupingnya adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Paskah. Oleh sebab itu, sekolah minggu akan kembali bagi-bagi hadiah untuk adik-adik yang manis dan setia beribadah online setiap minggunya. Senang bukan adik-adik? Nah, adik-adik, bagaimana ya caranya supaya semua adik-adik dapat hadiah tersebut? Dengarkan nih Kakak Cynthia bilang. Yang pertama, nanti kalian akan mendapatkan 8 lembar LKS. Apa itu LKS? LKS adalah lembar kerja sekolah minggu yang akan dikirimkan langsung ke alamat kalian masing-masing atau diserahkan ke orang tua murid di gereja. Nah adik-adik, yang kedua, setiap minggunya kalian harus bisa
menyelesaikan 1 lembar LKS. Dan sebelumnya cek dulu apakah sudah benar atau belum. Nah, yang ketiga, jika kalian sudah yakin akan jawabannya, kalian harus foto hasil jawaban LKS tersebut dan mengirimkan via WA kepada masing-masing guru sekolah minggu di mana kalian beribadah. Dan adik-adik, LKS tersebut akan dimulai dari bulan Februari dan berakhir di bulan Maret 2022. Jadi totalnya ada 8 lembar LKS. Wah, seru deh adik-adik. Karena kalian akan menemukan banyak aktivitas yang menyenangkan buat kalian. Pasti kalian suka. Nah adik-adik, selamat bertugas ya adik-adik. Kakak yakin dan percaya bahwa kalian pasti bisa. Karena bersama Tuhan, kalian pasti bisa. Adik-adik, tiba waktunya buat kita semua mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, ayo kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk sungguh-sungguh tertuju kepada Tuhan. Agar kita mendapatkan kebenaran firman Tuhan yang sejati. Adik-adik, mari kita tutup mata kita, lipat tangan kita. Sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Jiwaku rindu engkau.
Restoration Kids. Apa kabar? Wow, keren sekali adik-adik. Hari ini saya lihat kalian bersuka cita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Eri juga sangat suka cita loh bisa menemani adik-adik hari ini. Dan Kak Eri akan menyampaikan satu cerita yang seru di Alkitab. Nah, adik-adik sudah siap belum Alkitabnya? Coba mana? Iya, pinter. Nah, adik-adik boleh buka di Lukas 8 ayat 40 sampai 42. Kemudian lanjut lagi ke ayat 49 sampai 56. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai cerita, kita berdoa dulu yuk. Ikutin Kak Eri berdoa ya, oke? Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sungguh bersuka cita karena Engkau Tuhan yang baik. Kami sudah memuji dan menyembah-Mu, dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus, tolong kami untuk mengingat firman-Mu, dan supaya kami boleh tahu apa yang Engkau kehendaki bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau pimpin cerita hari ini Tuhan, dan Tuhan juga menolong Kak Eri yang akan menyampaikan cerita ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Adik-adik yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Oke adik-adik, sudah siap? Lukas 8 ayat 40 sampai 42 dan ayatnya 49 sampai 56. Nah adik-adik, itu ada cerita tentang seorang yang bernama Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Nah kalau kepala rumah ibadat itu sekarang seperti seorang pendeta ya adik-adik. Nah Pak Yairus ini punya anak perempuan satu-satunya yang berumur 12 tahun. Tapi ternyata anak perempuannya Pak Yairus ini sakit keras adik-adik dan hampir mati. Wow, kira-kira Pak Yairus sedih nggak ya? Pasti sedih banget ya adik-adik. Anaknya sakit keras dan hampir mati. Pasti dia menangis. Nah, dia putus asa adik-adik. Tapi pada saat dia putus asa, Pak Yairus ingat Tuhan Yesus itu berkuasa melakukan banyak mukjizat. Pasti Pak Yairus ini sering mendengar cerita tentang kesaksian daripada mukjizat Yesus ya adik-adik. Lalu dia berlari mencari Tuhan Yesus. Dan dia tersungkur di kaki Tuhan Yesus, meminta tolong Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anaknya loh. Nah adik-adik, tapi pada saat di tengah jalan ternyata ada kabar duka adik-adik dari rumahnya Pak Yairus. Mengatakan, Pak Yairus nggak perlu lagi bawa Tuhan Yesus ke rumah karena anakmu sudah mati, sudah meninggal. Wow adik-adik, Pak Yairus tuh sedih banget dan dia menangis. Wih, Tuhan Yesus tuh gimana ya kalau lihat orang sedih ya? Pasti Tuhan Yesus juga berbelas kasih adik-adik ya. Malah Tuhan Yesus bilang begini, menghibur Pak Yairus. Pak Yairus, jangan takut, percaya saja anakmu akan selamat. Wow, karena imannya Pak Yairus nggak takut. Pak Yairus ikut Tuhan Yesus dan percaya apa yang Yesus katakan. Akhirnya mereka sampai di rumahnya Pak Yairus. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Banyak orang menangis adik-adik karena meratapi kematian daripada putri Pak Yairus. Tuhan Yesus malah usir mereka dan bilang, jangan menangis, anak ini tidak mati, tetapi anak ini tidur. Wow, semua pada ketawain Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kira-kira ceritanya bagaimana ya? Anaknya Pak Yairus itu sembuh nggak, dibangkitkan nggak ya? Karena udah mati kan, udah meninggal. Adik-adik, lebih baik kita nonton aja yuk filmnya, oke? Nah, duduk yang manis, kita saksikan film Yairus berikut ini. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan
yang satu-satunya, yang berumur kira-kira 12 tahun, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat. Setibanya di rumah Yairus, semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, Talita kum, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Nah, adik-adik sudah nonton kan filmnya? Wow, seru ya. Ternyata Tuhan kita, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang bisa melakukan mukjizat apa saja. Nah, adik-adik masih ingat gak lagu tentang mukjizat Tuhan Yesus? Yang lumpuh berjalan, hap, hap, hap. Yang buta melihat, hip, hip, hip. Yang tuli mendengar, ha, ha, ha. Yesusku ajaib, luar biasa. Wow, Tuhan Yesus bukan saja bisa menyembuhkan semua penyakit, tetapi Tuhan Yesus juga membangkitkan orang yang sudah mati, adik-adik. Tuhan Yesus itu luar biasa. Adik-adik, Tuhan Yesus itu bisa melakukan apa saja. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nothing is impossible bagi Tuhan kita. Tuhan sanggup mengembalikan nafas hidup kepada putrinya Yairus. Nah, Tuhan Yesus juga akan bangkitkan kita kembali loh adik-adik. Kita itu tidak mengalami kematian. Kita itu akan hidup kekal. Kita akan dibangkitkan pada hari kebangkitan. Wow, jadi kita harus bersyukur selalu bahwa nafas Tuhan yang Tuhan berikan untuk kita boleh kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita bisa makan, kita bisa minum, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa beribadah. Dan Tuhan Yesus memberikan kita kuasa untuk menikmati hidup ini dengan baik ya adik-adik. Nah, seperti ayat hafalan hari ini di 1 Korintus 6 ayat 14 yang berbunyi, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, Allah Bapa itu membangkitkan Tuhan Yesus ya. Nah, gini adik-adik kita ulang lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Nah, adik-adik hafalkan ya ayat hafalannya. Nah,
Apa yang Tuhan pesankan hari ini? Bahwa kita tidak akan mengalami kematian, kita akan juga dibangkitkan, ya, seperti putri daripada Pak Yairus, ya, biarpun sudah meninggal tapi dibangkitkan. Nah, adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini adalah jangan takut, percaya saja, kita akan selamat, kita akan mengalami kebangkitan bersama dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa dan kita mau menerima urapan Roh Kudus. Ayo adik-adik, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Tuhan yang hebat, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau adalah penyembuh dari segala penyakit, dan Engkau juga yang membangkitkan kami pada satu hari. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan mempunyai Tuhan seperti Engkau. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh kami ingat selalu bahwa Engkau Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang akan menghidupkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Ayo adik-adik. Haleluya. 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 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik, terimalah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus yang memampukan adik-adik untuk menjadi pelaku firman, Roh Kudus yang menjadi kekuatan buat adik-adik, Roh Kudus yang mengingatkan firman Tuhan di dalam hati adik-adik, dan mulai sekarang sampai selama-lamanya, terimalah kuasa daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Adik-adik terima, buka hati adik-adik, terima Roh Kudus, terima kuasa Roh Kudus, terima, adik-adik terima, 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 terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik penuh Roh Kudus, penuh kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Amin. Haleluya. All friends, let's pray. God in heaven, God was great and mighty, whom is known as Lord Jesus Christ. We thank you for the help and protection you have given us. We also thank you for the health. Keep us away from the Omicron virus and also the coronavirus so we don't get infected. Please protect us with your blood and also bless this country, Indonesia, and our President Joko Widodo and all of his ministers. Bless our church, GBI Visi Pemulihan, and also bless our pastor, Basilas Belas, and all of his family members. Also bless our Sunday school teachers and all of the family members we love. In the name of Jesus Christ we pray, amen. Ayo adik-adik, angkat tangannya sebelum kita tutup ibadah ini. Kita mau menerima berkat Tuhan. Tutup matanya adik-adik. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penyertaan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai adik-adik mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adik-adik yang sudah terima berkat Tuhan, katakan amin. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.